Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan, hanya untuk menyembah Tuhan kita yang ajaib. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami. Untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu. Untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami. Dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, haleluya. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan
sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sebab Kau raja, sebab Kau layak terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagimu, hanya sebab Kau raja yang patut disembah, yang patut dipuji. Haleluya, terima kasih benar Tuhan, Engkau layak untuk disembah, sebab Kau layak terima hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat hatimu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, sebab tangan Tuhan juga yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku
setiap hari. Jadikan pelita dalam gelas, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku. Di antaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bata. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Juru Selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku. Di antaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bata. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku. Di antaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bata. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Di rumah Bapa surga yang kekal. Amen. Puji Tuhan, praise God. Rumah Bapa yang kekal. Amin. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, pemberitaan kebenaran firman Tuhan.
ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku,
Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus juru selamatku. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Urapi terus hamba-Mu dengan urapan yang baru. Urapi kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah jam-jam pemberitaan firman-Mu Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari-hari ini cukup dingin, memang sudah musim dingin. Jadi ini kedinginan terus, di sini harus bungkus-bungkus, babungkus ya. Puji Tuhan. Kasih Tuhan masih menyertai kita semua sampai hari ini. Haleluya. Saudara, saya tetap mau ingatkan lagi kepada kita semua untuk hari ini, di mana Tuhan mau ingatkan kita semua lagi dengan Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 ya. Di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, firman Tuhan yang sudah memberikan kita semua pesan-pesan tentang kebaikan yang akan kita miliki pada akhirnya. Jadi di dalam ayat ini sudah dikatakan kita harus tetap pergunakan waktu yang ada, di mana kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk datang dan bertobat dan menerima keselamatan yang sudah disediakan secara cuma-cuma untuk saudara dan saya. Jadi di sini sudah dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kita lagi bermain-main lagi dengan dosa. Jangan kita bermain-main lagi dengan kejahatan, saudara, karena akan ada waktu nanti kita sudah tidak bisa mendapatkan kesempatan lagi karena Tuhan sudah menutup kesempatan itu bagi kita, karena kita yang masih menunda-nunda waktu untuk bertobat. Kita semua akan mengalami masalah yang merugikan di dalam hidup kita di saat kita menunda-nunda waktu untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Oleh sebab itu, selama Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan, pergunakanlah waktu dan kesempatan itu, saudara. Jangan kita sia-siakan, karena kita akan mengalami kerugian besar di saat kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Amin. Jadi saudara, biarlah saudara dan saya tetap pergunakan waktu yang ada di hari-hari yang jahat ini, karena kita harus hidup kudus, kita harus hidup di dalam pertobatan. Hidup kekudusan itu harus dimulai dengan hidup di dalam pertobatan. Tanpa pertobatan, maka kita tidak dapat diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan, karena kita belum mau bertobat. Oleh sebab itu, kalau kita mau bertobat, maka Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kita dan membaharui kita semua. Amin. Untuk menerima keselamatan itu dan masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah. Amin. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, saudara. Jangan lagi sia-siakan. Artinya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di saat-saat ini, di hari-hari yang jahat ini. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita
masih belajar dari kitab hari ini kita masih belajar dari kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kita masih belajar dari minggu lalu kita sudah belajar dari 1 Korintus pasal 13, dan sekarang kita mau belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-14. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Ini ayat cukup banyak, saudara, tetapi saya hanya singkat-singkat saja poin-poinnya, jadi kita tidak perlu terlalu lama ya, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, karena kita hanya juru bicara Allah, kita hanya hambanya alat-alat Tuhan. Oleh sebab itu kita hanya dapat berserah kepada Tuhan, karena bukan kita yang berkata-kata, tetapi Bapa di surga yang berkata-kata lewat anaknya. Jadi Roh Kudus yang akan berkata-kata dan mengajar kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita akan belajar dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-14, di mana Rasul Paulus, hamba Allah yang luar biasa ini, mengajarkan kita tentang bagaimana kita harus pergunakan untuk berbahasa roh. Jadi di saat kita mempergunakan bahasa roh, dia mengajar kita untuk cara mempergunakan bahasa roh itu agar tidak menjadi sia-sia. Jadi ini di dalam 1 Korintus 14, saudara, Rasul Paulus mau mengajar kita bagaimana perkataan berbahasa yang baru itu, berbahasa yang berbeda itu harus dipergunakan dengan tertib, artinya dengan harus ada peraturannya ya. Jadi kita mau bacakan dulu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25, tapi saya langsung saja bahas dari ayat yang pertama. Silakan dibaca, puji Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 25. Ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Di dalam ayat yang pertama tadi kita bacakan lagi. Kejarlah kasih itu. Kejarlah kasih itu, di situ dikatakan. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Terutama karunia untuk bernubuat. Jadi di ayat yang pertama Rasul Paulus katakan, ya, usahakanlah, bacakan lagi, usahakanlah, kejarlah kasih itu. Jadi kejarlah kasih itu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hal mengenai kasih Kristus. Lalu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Dan usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh, yaitu terutama karunia untuk bernubuat. Terutama karunia untuk bernubuat. Jadi saudara, kita harus, di situ dikatakan bahwa kita harus usahakan kita memperoleh karunia roh, ya, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi mengapa Rasul Paulus katakan kita harus mempergunakan terutama, yaitu untuk bernubuat, karunia untuk bernubuat? Karena Rasul Paulus juga dia sudah dikaruniakan oleh Tuhan tentang berbahasa roh, bagaimana dia harus berbahasa roh, karena dia pun sendiri memiliki bahasa roh. Ya, jadi itu, tapi Rasul Paulus mau mengajarkan kita bagaimana tentang bahasa roh itu yang dia sendiri juga dikaruniakan oleh Tuhan, ya, tentang bahasa roh itu. Jadi di situ dikatakan, ya, kita harus usahakan diri kita agar kita juga memperoleh karunia-karunia roh. Artinya memperoleh karunia-karunia roh itu begitu banyak karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Masing-masing memiliki karunia yang berbeda. Artinya setiap karunia itu berbeda, tidak sama, saudara, ya. Jadi kalau Tuhan memberkati kita karunia,
itu pasti berbeda, tidak sama. Ya, nah kita mau teruskan lagi, dan terutama di situ dikatakan terutama kita harus memiliki karunia untuk bernubuat. Jadi bernubuat, karunia bernubuat itu untuk bernubuat artinya karunia yang sangat penting. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, karunia terutama karunia untuk bernubuat. Artinya karunia untuk bernubuat itu artinya karunia yang sangat penting. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang kedua. Ayat kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi saudara mengerti, bahasa roh itu tidak berkata-kata kepada manusia, lalu tetapi kepada Allah. tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi di ayat yang kedua kita bacakan lagi, ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. tidak berkata-kata kepada manusia. Jadi saudara, Kepada Allah. Saudara di situ dikatakan di ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Jadi saudara, ayat 2 katakan, Rasul Paulus katakan di ayat kedua, bahwa setiap orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, yang diberikan karunia untuk berbahasa roh, itu tidak berkata-kata kepada manusia. Artinya mereka tidak berkata-kata kepada manusia di saat mereka mengucapkan bahasa roh itu, tetapi kepada Allah. Jadi berbahasa roh itu hanya berkata-kata kepada Allah. Lalu teruskan lagi tadi. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti Ya. bahasanya. Jadi di situ dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, saudara ya. Oleh sebab itu Rasul Paulus mau mengajarkan kita tentang bahasa roh ini, ya, bahwa bahasa roh itu hanya untuk, maksudnya itu tidak untuk manusia, hanya untuk Allah, karena hanya Allah yang mengerti tentang bahasa roh itu ya. Jadi saudara, di saat kita diberikan karunia untuk berbahasa roh, biarlah kita mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita harus mempergunakan bahasa roh itu. Jadi di situ dikatakan kita tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, karena tidak ada seorang pun yang mengerti tentang bahasa itu. Jadi hanya Tuhan yang mengerti bahasa roh yang kita sedang katakan ya. Jadi kita tidak berkata-kata kepada manusia. Oleh sebab itu jangan kita tidak perlu berkata-kata bahasa roh itu di hadapan manusia. Tetapi kita teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. ia berkata-kata kepada manusia. Jadi di ayat yang ketiga, tadi di ayat yang kedua dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah ya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti tentang bahasa itu. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan siapa yang, lalu katakan lagi, Siapa yang bernubuat, siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. ia berkata-kata kepada manusia. Ia Saudara. membangun, menasihati dan menghibur. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Di ayat yang ketiga, kita mau bacakan lagi. Ayat ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, Ia membangun, menasehati menasehati, dan menghibur. Jadi saudara, ada perbedaan ya, sangat maksudnya perbedaannya cukup berbeda di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ya. Ayat kedua dikatakan berbahasa roh itu kita hanya berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia ya. Dan di dalam ayat yang ketiga, kalau siapa yang bernubuat, dia berkata-kata kepada manusia dan memberikan nasihat dan penghiburan kepada manusia. Karena Rasul Paulus katakan bernubuat itu tadi di ayat yang pertama dikatakan terutama
karunia untuk bernubuat. Jadi artinya karunia untuk bernubuat itu sangat penting. Jadi di ayat yang ketiga di situ dikatakan karunia bernubuat itu untuk menasehati, menghibur, ya, karena kita berkata-kata kepada manusia dan mereka mengerti apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan. Lalu teruskan lagi. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. ia membangun dirinya sendiri, saudara. Tetapi siapa yang bernubuat, Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. ia membangun jemaat. Jadi saudara, tadi dikatakan di ayat yang baru kita bacakan tadi, siapa yang bernubuat, bacakan lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa Oh, roh, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. ia membangun dirinya sendiri. Jadi saudara, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia hanya membangun dirinya sendiri. Artinya bahasa roh itu hanya untuk diri kita sendiri, membangunkan diri kita sendiri dari ketidaksadaran kita. Artinya dari hidup yang tidak benar, hidup yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Jadi kita hanya membangun diri kita sendiri. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh hanya untuk membangun diri sendiri. Lalu Tetapi siapa yang bernubuat, tetapi siapa yang bernubuat, membangun jemaat. ia membangun jemaat. Jadi sudah jelas Rasul Paulus katakan, saudara, siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Jadi artinya nubuat itu bahasa bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jadi bahasa yang dimengerti oleh manusia itu membangun mereka, menasehati mereka, menghibur mereka. Jadi mereka tahu apa yang sedang diucapkan, apa yang sedang dikatakan. Jadi mereka mengerti bahasa itu. Bernubuat itu sangat penting. Lalu ayat yang kelima. Ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ini Rasul Paulus katakan, dia suka supaya kita semua berkata-kata dengan bahasa roh. Berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Supaya kamu bernubuat. Jadi di situ di ayat yang kelima, Rasul Paulus tekankan lagi, ya, dia mau kita semua memperoleh karunia untuk berbahasa roh, tetapi lebih dari itu, katanya Rasul Paulus katakan, supaya kita itu bernubuat. Jadi tetap ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa karunia untuk bernubuat itu sangat penting, karena bernubuat itu orang mengerti, ya. Dia lebih menyukai kita untuk mempergunakan karunia bernubuat, untuk bernubuat. Jadi saudara, di ayat yang kelima kita bacakan lagi terus. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dapat dibangun. Olehnya. Jadi saudara di ayat yang kelima tadi, ya. Oke. Ayat yang kelima coba dibacakan lagi. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi di situ saudara sudah mengerti. Rasul Paulus katakan dia lebih suka kita, maksudnya dia suka kita untuk berbahasa roh. Lalu tetapi lebih daripada itu dia katakan, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi kecuali ada orang yang yang dapat menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara, sudah jelas ayat yang kelima juga di situ dia tetap katakan dia lebih menekankan karunia untuk bernubuat, ya, karena
karunia untuk bernubuat itu lebih penting, lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi sudah jelas ya saudara, ini Rasul Paulus mengajarkan kita tentang menggunakan setiap karunia-karunia di dalam roh, itu karunia-karunia roh. Jadi kita harus bersyukur bahwa Rasul Paulus sudah memberikan kita pengajaran, petunjuk-petunjuk yang benar, ya, bagaimana kita harus mempergunakan tentang karunia-karunia roh itu, ya. Jadi kita tahu yang lebih berharga, yang lebih penting untuk dimengerti oleh manusia, yaitu karunia untuk bernubuat. Karena orang yang bernubuat jauh lebih penting daripada orang yang berbahasa roh. Artinya berbahasa roh itu tidak begitu penting, tetapi nubuat, karunia bernubuat itu sangat penting, ya. Nah, kita teruskan lagi ayat 6. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Kita ulangi lagi. Jadi saudara-saudara, di situ dikatakan, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, ini Rasul Paulus katakan, apakah gunanya itu bagimu? Di situ dikatakan, jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, maksudnya atau pengajaran, ya. Jadi di situ dikatakan, Rasul Paulus katakan kalau dia berkata-kata dengan bahasa roh di hadapan kita, lalu apa gunanya maksudnya Rasul Paulus? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu ya, pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran. Jadi di situ dikatakan jelas ya saudara, maksudnya kalau dia hanya berbahasa roh, artinya dia untuk mengatakan setiap pernyataan Allah, ya, apa yang sudah disebutkan tadi itu sampai dikatakan sampai kepada mengajar, itu pun sudah dikatakan kalau dia memakai bahasa roh, saudara. Kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 7, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa. Nah, di situ dikatakan sama dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi? Jadi artinya kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Artinya Rasul Paulus katakan bahasa roh itu, ya, kalau dipergunakan di hadapan orang, bagaimana mereka dapat mengerti. Itu tadi dikasih ilustrasi tentang permainan musik tadi, ya. Kalau mereka tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda, di situ dikatakan tadi, ya, bunyi yang berbeda. Nah, itu hanya ilustrasi dari Rasul Paulus. Jadi berbahasa roh, kalau dia menggunakan bahasa roh di hadapan manusia, bagaimana dia bisa mengatakan pernyataan Allah? Artinya bagaimana dia mau menyampaikan pernyataan Allah, yaitu pesan-pesan Tuhan atau pengajaran, nasihat, nubuat kepada orang-orang kalau mereka tidak mengerti apa yang sedang diucapkan oleh Rasul Paulus lewat bahasa roh. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana orang bisa mengerti kalau dia hanya mempergunakan bahasa roh di hadapan jemaat? Nah, kita teruskan lagi. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, atau
Jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Di situ dikatakan. Jadi itu semua ilustrasi dari Rasul Paulus. Kalau dia menggunakan bahasa roh, maka itu ilustrasi yang diberikan oleh Rasul Paulus ya, seperti nafiri tadi ya, seperti musik seruling dan kecapi itu tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda. Artinya ya maksudnya supaya orang itu mengerti dengan maksudnya ilustrasi apa yang sudah dikatakan tadi ya, bahwa kalau bahasa roh itu tidak dimengerti oleh jemaat atau oleh orang, bagaimana itu bisa membawa mereka mengerti apa yang sedang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang semua apa yang Tuhan katakan lewat Rasul Paulus. Itu yang dimaksudkan. Lalu kita teruskan lagi Ayat 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. kamu ucapkan di udara. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-8 tadi. Ayat 9. Oh, 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, di situ dikatakan demikianlah kamu juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, di situ dikatakan bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. kamu ucapkan di udara. Jadi sudah jelas ya saudara, berbahasa roh itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Ya, apa yang kita, kalau kita memakai bahasa roh, apakah yang akan membangun orang? Tentang bahasa roh itu ya, bahasa roh itu tidak akan membangun mereka. Jadi sia-sialah perkataan kita yang kita ucapkan di udara. Artinya Rasul Paulus sudah katakan jelas ya, jangan kita hanya mau memakai bahasa roh saja di saat kita sedang di hadapan congregation, di hadapan jemaat atau di hadapan orang. Kita tidak perlu memperoleh maksudnya mengatakan bahasa roh ya, karena mereka tidak mengerti. Banyak orang tidak mengerti, hanya Tuhan yang mengerti tentang bahasa roh itu. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang ke-10. Ayat 10, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Ada banyak, lalu Entah berapa banyak entah berapa banyak bahasa di dunia. bahasa di dunia. Sekalipun demikian, Tidak ada satupun di antara yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. sekalipun demikian tidak ada satupun Di di situ. antaranya Ya, di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Nah, kita bacakan lagi di situ. Ada banyak, entah beberapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ya, jadi situ sudah jelas ya, tidak ada satupun yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Artinya berbahasa yang berbeda itu bahasa-bahasa baru ya di dunia. Di situ dikatakan begitu banyak bahasa-bahasa yang berbeda ya. Tetapi semua itu tidak ada yang dikatakan tadi yang di akhir tadi. Tidak ada yang tidak berarti. Tidak ada yang tidak berarti. Artinya setiap bahasa-bahasa bangsa-bangsa, bahasa baru itu dapat dimengerti oleh manusia, karena bahasa-bahasa itu begitu banyak. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, begitu banyak bahasa-bahasa yang berbeda, dan setiap bahasa-bahasa itu dapat dimengerti oleh manusia. Berbahasa baru itu artinya berbahasa baru. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 11,
Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. dan dia orang asing bagiku. Jadi saudara bacakan lagi di ayat yang ke-11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, Ya, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, Ya. dan dia orang asing bagiku. jadi saudara, bagi setiap orang yang mempergunakan kata-kata roh, berbahasa roh, ya, kita yang tidak mempergunakan bahasa roh itu, kita menjadi orang asing bagi mereka yang memperkatakan bahasa roh itu atau yang memakai bahasa roh itu. Kita itu yang tidak memakai bahasa roh, mereka anggap kita itu orang asing, ya, dan mereka pun jadi orang asing bagi kita karena kita tidak mau berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi mereka mau berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi akan ada perbedaan di antara kita. Oleh sebab itu banyak gereja sekarang memperlakukan bahasa roh, maksudnya mereka memakai bahasa roh, ya, dan itu banyak gereja lain yang tidak memakai bahasa roh. Jadi ada perbedaan di antara gereja-gereja Tuhan yang memakai bahasa roh dan yang tidak memakai bahasa roh. Artinya di situ dikatakan bahwa setiap orang yang mempergunakan bahasa roh, ya, dan yang tidak mempergunakan bahasa roh itu, kita menjadi asing bagi each other. Artinya kita jadi asing, ya, antara kita dengan orang itu dan orang itu dengan kita. Jadi ada perbedaan karena kita tidak mau melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu perbedaan yang ada di tengah-tengah kita karena kita tidak mau melakukan apa yang dikatakan, yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu itulah perbedaan di antara kita di saat kita tidak mau melakukan apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, nah kita teruskan lagi ke ayat yang 12. Ayat yang ke-12. Demikian pula dengan kamu. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Di situ dikatakan ayat yang ke-12, kita bacakan lagi. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Ya. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi itu yang lebih penting, saudara. Rasul Paulus katakan, ya, lebih penting itu untuk membangun jemaat. Jadi jangan kita hanya mau mengikuti kata hati kita sendiri atau mengikuti keinginan kita sendiri, tidak memperdulikan orang lain di sekitar kita, tidak memperdulikan apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau peduli, kita hanya mau mengikuti kata hati kita. Kita mau berbahasa roh, pusing amat dengan orang lain, pusing amat dengan mereka, iya kan? Banyak orang seperti itu, tidak memperdulikan orang lain. Padahal firman Tuhan sudah mengajar kita bagaimana caranya kita untuk maksudnya untuk memakai bahasa roh itu. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia harus berdoa. Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Di situ dikatakan ayat yang 13 bahwa siapa yang masih mau berkata-kata dengan bahasa roh, hendaklah ia juga diberikan karunia untuk menafsirkannya. Artinya, bagi siapa orang yang tetap mau mengatakan bahasa roh itu di hadapan orang, biarlah dia juga diberikan karunia untuk menafsirkannya. Artinya untuk menerjemahkan apa arti yang kamu katakan, yang kita katakan di hadapan orang itu.
Orang itu boleh dibangun oleh perkataan yang dimengerti, bahasa yang dimengerti. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Lalu Ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi kalau Rasul Paulus kan kalau dia hanya berdoa dengan bahasa roh, maka akal budinya tidak berbahasa roh, hanya rohnya. Lalu Ayat 15, jadi apakah yang harus kubuat? jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi Rasul Paulus lebih suka mempergunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Di situ dikatakan, jadi maksudnya dia lebih suka bernyanyi, artinya menyanyi, memuji dengan bahasa yang dapat dimengerti, ya. Jadi dia lebih suka berdoa dengan roh dan akal budinya, dan dia juga lebih suka berdoa, maksudnya menyanyi, memuji dengan roh dan akal budinya. Jadi kalau cuma dengan bahasa roh, maka akal budinya tidak berdoa. Kalau dia katakan kalau kita hanya berdoa dengan bahasa roh, maka akal budi kita tidak berdoa. Tetapi kalau kita berdoa dengan bahasa yang dimengerti, maka maksudnya roh kita juga berdoa dan akal budi kita juga berdoa. Dan juga di saat kita menyanyi dan memuji Tuhan, kalau kita melakukan juga itu dengan roh dan juga akal budi, maka keduanya sedang memuji dan sedang menyanyi dan memuji Tuhan. Artinya roh dan akal budi ya menyanyi dan memuji Tuhan. Roh dan akal budi berdoa, ya. Jadi lewat roh dan lewat akal budi. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Lalu teruskan lagi. Ayat 16, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang yang biasa bagaimanakah orang yang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu. Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi di situ dikatakan ayat yang ke-16, ya. Yang kita bacakan lagi. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan bahasa rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi di situ dikatakan jelas, ya saudara. Jadi kalau kita mempergunakan terus dengan bahasa roh itu, lalu orang yang tidak mengerti itu, dia masuk, datang, hadir di tengah-tengah kita, dan dia mendengar saudara mengatakan dengan bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh, dia tidak akan bisa mengerti. Di situ dikatakan artinya bagaimana orang itu bisa berkata amin, ya, dengan ucapan syukurmu itu lewat bahasa roh. Lalu apa katanya? Bagaimana orang itu bisa berkata amin dengan ucapan syukurmu? Ya. Lalu bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi di situ bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi saudara sudah jelas, kalau kita tetap mau berkata-kata dengan bahasa roh di hadapan jemaat, maka orang luar yang datang yang tidak pernah mengenal Tuhan, dia itu akan merasa aneh. Dia datang masuk hadir di tengah-tengah kita, lalu dia tidak, bagaimana dia bisa mengatakan amin apa yang kita sedang ucapkan, ya apa yang kita sedang ucapkan lewat bahasa roh itu. Orang itu tidak akan bisa berkata amin karena dia tidak mengerti apa yang sedang kita katakan lewat bahasa roh, ya. Jadi sudah jelas saudara, ya, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa orang itu tidak akan bisa
mengerti apa yang kita katakan. Orang tidak dapat mengatakan amin setiap ucapan syukur kita karena mereka tidak mengerti apa yang kita sedang katakan lewat bahasa roh. Jadi sudah jelas, kita teruskan lagi. Ayat 17, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tapi orang lain tidak dibangun olehnya. tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi sudah jelas ya saudara, walaupun bagi kita itu ucapan syukur kita itu baik di hadapan Tuhan lewat bahasa roh itu, tetapi orang luar, orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi saudara sudah jelas ya, Rasul Paulus katakan tidak akan dibangun, orang lain itu tidak akan dibangun oleh bahasa roh itu ya. Walaupun untuk kita itu baik, tetapi tidak ada gunanya kalau orang lain tidak mengerti, orang lain tidak dapat dibangun oleh bahasa roh itu ya. Lalu Ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. kamu semua. Jadi Rasul Paulus katakan dia lebih banyak berkata-kata dengan bahasa roh daripada saudara-saudara yang berbahasa roh ya. Jadi Rasul Paulus itu lebih banyak lagi saudara, dia berkata-kata bahasa roh lebih dari saudara ya. Tetapi dia sendiri pun mengerti apa yang harus dia lakukan dengan bahasa roh itu, apa yang harus dia gunakan dengan bahasa roh itu. Lalu Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi saudara sudah jelas ya, Rasul Paulus itu dia menjelaskan mengapa, kenapa. Jadi ada penjelasan dari Rasul Paulus. Oleh sebab itu dia mengajarkan kepada kita lewat 1 Korintus 14 ya, bahwa di situ dikatakan dia lebih suka menggunakan 5 bahasa yang dapat dimengerti. Bacakan lagi ayat itu. Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat, dia katakan, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi saudara sudah jelas ya, bahwa Rasul Paulus di saat dia hadir di tengah-tengah jemaat, dia lebih suka mempergunakan 5 bahasa yang dapat dimengerti oleh jemaat, oleh manusia, daripada karena lewat bahasa yang dimengerti itu dia dapat mengajar mereka, dia dapat memberitahukan pesan-pesan Allah ya, memberitahukan kepada kita perintah-perintah Allah. Karena kita mengerti bahasa yang dikatakan 5 bahasa, dia lebih suka memakai 5 bahasa di hadapan jemaat ya. Dia katakan daripada dia memakai beribu-ribu kata dengan bahasa roh ya. Jadi artinya bahasa roh itu tidak penting saudara, tidak penting. Sudah jelas di sini ya, kita harus mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Jangan kita mau ikuti kata hati kita sendiri, kemauan kita, keinginan kita sendiri, karena kata hati kita itu tidak benar saudara ya. Hati itu sangat licik, jadi kita tidak boleh mengikuti hati kita ya. Nah kita teruskan lagi ayat 20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pikiranmu. Jadilah anak-anak yang kejahatan. Jadilah anak-anak di dalam kejahatanmu. Tetapi orang dewasa dalam pikiranmu. Jadi artinya ini ilustrasi dari Rasul Paulus ya. Jadilah anak-anak di dalam kejahatanmu ya. Maksudnya jangan kita jadi anak-anak di dalam pikiran kita, tetapi jadilah anak-anak di dalam kejahatanmu.
Jadilah anak-anak di dalam kejahatanmu. dalam kejahatan. Ya, di dalam kejahatan, ya, whatever. Terus, Tetapi orang Tetapi- dewasa untuk pikiran. tetapi jadilah orang dewasa dalam pikiranmu. Jadi ini satu ilustrasi yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada saudara dan saya. Ya, jangan kita seperti anak kecil di dalam pikiran kita. Karena orang yang selalu mau berkata dalam bahasa roh itu seperti diumpamakan seperti anak kecil di dalam pikiran mereka. Mereka pikir, biar saja gue mau bahasa roh, kayak pusing amat, kenapa lu pusing? Itu artinya pikiran kita masih seperti kanak-kanak. Ya, ini ilustrasi yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ya, jadi kita harus jadi orang dewasa di dalam pikiran kita dan jadi anak-anak di dalam kejahatan kita, ya. Jadi itu sudah diberikan ilustrasi yang jelas, ya. Jadi janganlah kita mau mengikuti hanya apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kata hati kita, karena itu semua belum tentu benar di hadapan Tuhan, ya saudara. Lalu Ayat 21, dalam hukum Taurat dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, dan oleh mulut-mulut orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi itu Rasul Paulus kan, ya, katakan, kita bacakan lagi. Dalam hukum Taurat ada tertulis, Dalam hukum Taurat ada tertulis, dia katakan, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. dan oleh mulut-mulut orang asing, Aku akan berbicara kepada bangsa ini. aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus kan dia mau berkata-kata dengan bangsa-bangsa itu, tapi mereka tidak mau mendengarkan perkataannya, firman Tuhan. Jadi dia sudah jelaskan, ya, walaupun Rasul Paulus mau memberikan pengajaran-pengajaran tentang berbahasa yang berbeda itu, tetapi orang tidak mau mendengarkannya, ya. Jadi saudara sudah jelas, ya, banyak orang menentang apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Banyak juga gereja yang menentang pengajaran Rasul Paulus tentang berbahasa roh, ya, karena mereka pikir itu tidak benar. Oleh sebab itu mereka tetap mengikuti apa kata hati mereka. Dan saya sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita semua. Saya mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Itulah kebenaran tentang bagaimana kita harus mempergunakan bahasa roh itu, ya, dan karunia untuk bernubuat. Itu sudah diajarkan jelas. Lalu kita teruskan lagi. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman. Karena itu karunia berbahasa roh adalah tanda, Bukan untuk orang yang beriman, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. tetapi untuk orang yang tidak beriman. Kita bacakan lagi. Karena itu karunia bahasa roh Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, di situ dikatakan, bukan untuk orang yang beriman, bukan untuk orang yang beriman, ya saudara, di situ tetapi dikatakan, untuk orang yang tidak beriman. tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. tetapi untuk orang yang beriman. Jadi sudah jelas Rasul Paulus katakan, ya, bahasa roh itu bukan untuk, bacakan lagi. Karena itu karunia bahasa roh Ya, adalah tanda di situ karunia berbahasa roh, bukan untuk orang yang beriman, bukan untuk orang yang beriman. Jadi bahasa roh itu bukan untuk orang yang beriman, ya saudara. Lalu tetapi untuk orang yang tidak beriman. tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi saudara, buat apa kita harus saling menandingi, ya, tentang bahasa roh itu, ya, sehingga akhirnya di situ dikatakan bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi kalau saudara memiliki iman di dalam Tuhan Yesus, jangan kita hanya mau berbahasa roh, ya, karena itu bukan untuk orang yang
beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Lalu sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi karunia untuk bernubuat di situ dikatakan adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi orang-orang yang menggunakan karunia bernubuat itu mereka itu memiliki iman, saudara, ya. Karena di situ sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus, ya, itu karunia bernubuat hanya untuk orang yang beriman, ya. Jadi kalau orang yang beriman di dalam Yesus Kristus, mereka hanya mau bernubuat, karena bernubuat itu membangun orang, bahasa yang dapat dimengerti. Artinya kita mengucapkan pesan-pesan Tuhan yang dapat dimengerti. Kita mengucapkan ucapan syukur kita yang dapat dimengerti oleh manusia, sehingga mereka dibangun olehnya dan mereka dibangkitkan oleh karunia untuk bernubuat karena mereka mengerti bahasanya. Mereka disadarkan, dibangkitkan dan dibangun oleh karunia untuk bernubuat, karena orang yang beriman yang suka bernubuat. Tapi orang yang tidak beriman, mereka tidak suka bernubuat, mereka tidak suka karunia untuk bernubuat. Mereka lebih suka karunia hanya untuk berbahasa roh. Itulah tanda orang-orang yang tidak beriman, ya. Saudara, sudah jelas? Nah, kita teruskan lagi. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Saudara, sudah jelas, ya. Kalau ada orang luar datang, orang yang tidak beriman masuk ke dalam tempat beribadah itu, lalu mereka mendengarkan saudara sedang berkata-kata dengan bahasa roh, bukankah mereka akan berkata bahwa kamu orang gila? Artinya kita itu orang gila, karena mereka tidak mengerti apa yang sedang kita katakan, ya, saudara. Jadi sudah jelas, ya, kita tidak perlu harus saling menandingi atau saling merasa hebat dengan bahasa roh, karena bahasa roh itu sudah dikatakan tadi hanya untuk membangun diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Jadi pergunakanlah bahasa roh itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita gunakan semau kita, seenak kita, ya, karena itu kita tidak melakukan firman Tuhan. Ya, kita teruskan lagi. Ayat 24, tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman, atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua, dan diselidiki oleh semua. Jadi artinya kalau ada orang luar datang dan orang yang tidak beriman masuk ke dalam rumah ibadah dan kita sedang bernubuat, ya, bacakan lagi. Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman, ya, atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua. Jadi di situ dikatakan, tetapi kalau kita semua sedang bernubuat lalu masuk orang baru atau orang yang tidak beriman, ia akan diyakinkan oleh semua, dan diselidiki oleh semua. Jadi saudara sudah jelas, ya, bahwa karunia untuk bernubuat itu sangat berarti, saudara. Itu karunia untuk bernubuat itu untuk orang-orang yang beriman, ya, dan karunia untuk bernubuat itu untuk orang-orang yang berharga, orang-orang yang beriman, ya. Mereka yang melakukan firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berharga di mata Tuhan, karena mereka melakukan firman Tuhan, mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan.
oleh Rasul Paulus. Tetapi orang yang hanya maunya berbahasa roh saja, mereka itu tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus lewat kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya mau mengikuti pengajaran mereka sendiri. Jadi saudara, sudah jelas ya, karunia untuk bernubuat itu adalah untuk orang-orang yang beriman dan untuk orang-orang yang berharga. Karena orang-orang yang bernubuat itu sangat berharga di mata Tuhan ya. Mereka sangat berarti di mata Tuhan karena mereka mengikuti, maksudnya melakukan firman Tuhan. Karena kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan ya. Nah, kita teruskan lagi Ayat 25 terusan 24. ya. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Bacakan lagi ayat yang ke-25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya, artinya segala rahasia itu segala dosa-dosa yang ada dia simpan di dalam hatinya, ya, segala macam kenajisan hidupnya, kekotoran hidupnya itu yang ada di dalam hatinya, yang dia simpan di dalam hatinya, lalu akan menjadi nyata, artinya dia akan menyadari semua dosa-dosanya, lalu sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Amin. Jadi itu sudah jelas ya saudara, bahwa Rasul Paulus katakan kalau orang yang baru datang masuk ke dalam rumah ibadah atau orang yang tidak beriman, lalu mereka melihat atau mendengar kita semua sedang bernubuat, maka orang itu akan diselidiki ya, dia akan dibangun, dia akan disadarkan segala dosa-dosanya, dia akan dibangkitkan. Pokoknya dia akan datang untuk bertobat karena dia akan menyembah Tuhan. Dia mengerti bahasa yang sedang diucapkan. Oleh sebab itu dia menyembah Allah, bahwa dia katakan, diakui sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi dia menyembah Tuhan, dia sujud menyembah Allah, dan dia ucapkan sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Itu yang sangat penting saudara, itu yang sangat apa yang Rasul Paulus ajarkan, itu yang sangat penting bagi kita, bahwa karunia untuk bernubuat itu sangat penting karena untuk membangun jemaat, untuk membangun orang-orang yang belum bertobat, untuk membangun orang-orang yang masih hidup di dalam dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu, gunakanlah karunia untuk bernubuat itu untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita hanya mau berbahasa roh saja di gereja-gereja saudara, maka bagaimana kita mau membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan? Karena jiwa yang datang, yang seperti dikatakan Rasul Paulus, orang baru, orang yang tidak beriman, mereka masuk di rumah ibadah itu, lalu mereka mendengarkan saudara sedang berbahasa yang tidak mereka mengerti. Mereka tidak akan dibangun, lalu mereka akan pergi dan mereka akan berkata bahwa kita orang gila. Ya, sudah jelas saudara, kita akan dikatakan orang gila karena mereka tidak tahu apa yang kita sedang katakan. Walaupun semua itu baik, kita sedang berkata-kata kepada Allah ya, tetapi tidak dibangun, orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi saudara ingat, bahasa roh hanya untuk membangun diri kita sendiri. Jadi pergunakanlah bahasa roh itu untuk membangun diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sekarang banyak gereja itu mengajarkan tentang bahasa roh. Mereka menyuruh jemaat harus berbahasa roh. Mereka katakan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus mereka akan berbahasa roh. Siapa bilang? Ini ayat-ayat sudah berkata jelas
bahwa bahasa roh itu hanya untuk orang yang tidak beriman, sedangkan karunia untuk bernubuat itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau saudara katakan orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan berbahasa roh, itu tidak benar, saudara. Walaupun karunia bahasa roh itu memang ada, itu diberikan oleh Tuhan, tetapi artinya bukan kita berkata bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus itu kita akan berbahasa roh. Bukan, saudara. Dipenuhi oleh Roh Kudus artinya ayat-ayat firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita begitu banyak. Ayat-ayat firman Tuhan mengajarkan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menjadi apa, saudara? Saksinya. Artinya kalau Roh Kudus dicurahkan ke atasmu, maka kuasa akan turun ke atasmu. Kuasa Roh Kudus itu akan menguasai kita dan kita akan menjadi saksi Tuhan. Artinya jadi saksi, menjadi saksi, membawa firman Tuhan, membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi. Itu artinya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menjadi saksi Tuhan, mereka membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi. Sekarang, saudara, sudah ada sosial media. Kita bisa pakai fasilitas yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan sudah siapkan dari waktu COVID. Itu artinya ada maksud Tuhan. Kita boleh pakai sosial media itu untuk memberitakan Injil, untuk membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi. Kita tidak perlu pergi harus berlayar terus atau pergi ke luar negeri, naik pesawat susah-susah. Tuhan tahu begitu banyak orang tidak bisa mendapatkan fasilitas itu untuk membawa Injil ke seluruh bumi. Tuhan tahu banyak orang memiliki kekurangan, kelemahan, ya. Oleh sebab itu Tuhan membuat fasilitas sosial media untuk kita yang tidak dapat pergi keluar, untuk kita yang berkekurangan, kita tetap dapat memberitakan atau mengabarkan kabar baik itu kepada dunia lewat sosial media, through social media. Jadi kita harus pergunakan fasilitas sosial media yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita pakai sosial media itu hanya untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang hanya merusak hidup kita. Tapi pakailah sosial media itu untuk mengabarkan Injil, untuk membawa kabar baik kepada dunia, berita tentang Sang Juru Selamat, kabar baik, berita sukacita untuk dunia agar mereka boleh datang kepada Tuhan, bangsa-bangsa boleh datang kepada Tuhan, bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita sebagai gereja Tuhan yang memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua boleh bersatu di dalam Kristus, yang mana kita semua adalah gereja Tuhan, tidak memandang denominasi atau cap gereja kita. Kita tidak perlu melihat semua itu, tetapi kita boleh bersatu di dalam Kristus untuk mengabarkan Injil, bernubuat, gunakan, pakai karunia untuk bernubuat itu, untuk mengabarkan berita baik, untuk membawa kabar baik itu kepada bangsa-bangsa, agar mereka boleh diselamatkan. Ya, sebelum kedatangan Tuhan, kita boleh membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Saudara, begitu banyak jiwa-jiwa yang masih tersesat, masih terhilang. Kita harus memperdulikan mereka karena Tuhan memperdulikan mereka. Oleh sebab itu, kita yang sudah diberikan kuasa Roh Kudus itu, kita harus menjadi saksi dimanapun kita pergi atau dimanapun kita berada. Kita harus menjadi saksi Tuhan untuk membawa Sang Juru Selamat yang sudah menebus kita dari dosa-dosa kita, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itu adalah satu hal yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Jadi saudara, jangan lagi kita saling orang bilang saling gontok-gontokan tentang bahasa roh. Ya, jangan lagi kita saling
tidak memperdulikan satu dengan yang lain. Biarlah kita sama-sama bersatu hati, dan kita harus mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus. Kita harus menerima apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, karena dia adalah hamba Allah. Dia adalah hamba yang dipakai Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya boleh menerima pengajarannya dengan baik, karena itu semua untuk kebaikan kita semua sebagai gereja Tuhan yang ada di sini. Kita tidak saling menyindir satu dengan yang lain, karena kalau kita hanya mau mempergunakan kata hati kita sendiri, maka kita akan menjadi asing satu dengan yang lain. Kita tidak akan memiliki kesatuan hati, tetapi kita akan memiliki hati yang berbeda, karena keinginan yang berbeda, hati yang berbeda itu akan membawa pemisah bagi kita sebagai gereja Tuhan. Jadi saudara, pesan saya hari ini, biarlah saudara dan saya boleh mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus tentang karunia-karunia roh yang sudah diberikan oleh Tuhan, terlebih-lebih karunia untuk bernubuat. Amin. Karena Tuhan yang sudah memakai Rasul Paulus untuk mengajar kita tentang karunia-karunia roh yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Jadi saudara, jangan lagi kita hanya mau menekankan atau mau mengajar, karena bahasa roh tidak perlu diajarkan di gereja-gereja Tuhan. Ya, saya sendiri kalau ada orang itu mengajar semua harus berbahasa roh, saya jadi bingung, saudara. Saya rasa kok sepertinya something is not right, something is wrong. Saya bisa rasakan sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, saya harus bertanya kepada Tuhan, apa arti semua ini? Karena saya tidak mengerti, saya merasa saya itu orang asing, dan saya merasa saya diasingkan oleh mereka, karena saya tidak mau melakukan apa yang mereka ajarkan kepada saya tentang bahasa roh itu. Dan mereka anggap saya orang asing, mereka anggap saya itu orang yang tidak ada Roh Kudus. Artinya mereka pikir saya tidak mempunyai Roh Kudus karena saya tidak mau berbahasa roh. Itu tidak benar, saudara. Jangan kita dibutai oleh iblis, karena iblis suka sekali dengan orang-orang bodoh yang mau dipergunakan atau diperdaya oleh iblis untuk melakukan, karena iblis memutarbalikkan firman. Ingat saudara, Tuhan membenarkan kebenaran firman-Nya, tetapi iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh dan buta dan picik, sehingga kita itu dibutakan dan dibodohi oleh iblis tentang bahasa roh, ya. Karena sudah jelas apa yang kita sudah dengar tadi lewat ayat-ayat yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa semua itu datang dari Tuhan. Setiap ayat-ayat yang Paulus ajarkan dan dia tuliskan, itu semua datang dari Tuhan. Tuhan yang memberikan semua itu kepada Rasul Paulus untuk menuliskan kitab-kitab ini. Amin. Puji Tuhan, biarlah saudara dan saya boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, karena saya pun sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, ya, agar kita semua boleh memahami dengan benar, boleh mengerti dengan benar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita mau melakukan apa yang ada di dalam Alkitab, maka kita adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan, kita tidak mau melakukan apa yang ada di dalam Alkitab, maka kita bukan orang-orang benar. Jadi saudara, hanya di situ, poinnya hanya di situ. Jangan kita menjadi orang-orang yang buta dan picik, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang pandai, karena Tuhan katakan kita harus memiliki hati yang tulus seperti merpati. Maksudnya cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati, ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang pandai untuk
memahami kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita, Dia yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, dan kita semua sangat diberkati. Puji Tuhan. Saya sudah selesai, dan biarlah Tuhan yang akan terus mengajar kita. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa. Setiap pokok doa kita bawa di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang terus meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Memang begitu banyak orang yang tidak mengerti tentang bagaimana karunia-karunia roh itu yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kepada kita semua. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengajar mereka yang belum mengerti tentang karunia-karunia roh itu, bagaimana kita harus pergunakan karunia-karunia roh itu dengan cara yang bagaimana. Biarlah Tuhan yang mengajarkan kepada mereka yang belum mengerti, dan Tuhan yang terus mengajar kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, biarlah Tuhan terus yang pimpin setiap langkah hamba-Mu ini, agar hamba tetap berjalan menurut kehendak-Mu Bapa, karena tangan Tuhan yang terus menyertai dan menolong kami semua sehingga kami boleh sampai kepada rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami, dan kami mau berterima kasih Bapa atas setiap doa, jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pertolongan Tuhan yang dahsyat, pertolongan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan sungguh besar, sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa seluruh keluarga kami. Biarlah Tuhan sendiri yang membawa mereka, agar mereka boleh bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Juga untuk keluarga yang sakit, Tuhan bawa juga mereka untuk bertobat, agar mereka boleh diselamatkan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini dan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Semua hanya karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus,
dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua, orang-orang kudus, untuk hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua.